billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma salatu wassalamu ala habibina wa habibina. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala habibina wa habibina alamin. Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Siyama baqiyatullah fil arwahuna lahul fida. Assalamu ala Husain wa ala ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita mulai memasuki bulan Muharram. Ya, bulan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya ya, jangan sampai lewat begitu saja. Ya kita jangan kita lewatkan apapun yang itu, jadi apapun yang bisa kita lakukan supaya waktu ini tidak lewat begitu saja ya. Biasanya menghadiri majelis azan atau membaca doa ziarah Asyura dan yang amal yang lain, atau berinfak atau apapun yang bisa memperbaiki diri kita ya. Dan untuk orang-orang dekat di antara kita. Ya kita lanjutkan pembahasan mengenai kitab Ad-Durusul ya. Jadi kadzalika ya, faqad asyara asyara tauhidil amali qalbi, asyara ila akhiril maratib ila afaqit tabiyah wal mulkil badan ya. Asra. Yes, jadi kalau orang sudah bertauhid, ini Rasulullah ini sudah bertauhid jami', berapa namanya, punya sifat jami'iyah. Beliau alaihi salawatullahi alaihi wa alihi fakat saro ya, fakat saro bahwa tauhid amali dan qalbi ila khairil madhab. Ketika maka sudah tauhid dan tauhidnya sudah pada seluruh tingkatan alam ya. Jadi melihat baca Allah pada seluruh tingkatan alam, min maratifil afaqit tabiyah, dalam seluruh tingkatan horizon ya. Afaq ufuk itu horizon, afaq jamak, jadi ufuk tabiyah dalam seluruh dunia materi dan mulkil badan, dan juga dalam kerajaan tubuh ya. Jadi dalam tubuh juga banyak, dan badan kita juga banyak ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Juga di alam raya juga banyak tanda-tanda Allah. Dan orang yang sudah bertauhid pada Sinatul Alam akan melihat itu semua sebagai manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya ya begitu melihat sesuatu yang ingat Allah. Jadi fasamma wajhaka wajhakanu dimanapun engkau hadapkan, maka di situ adalah wajah Allah ya. Walam yajri mujaratan min hadhi ma'rifatillah walam, jadi tidak kosong ya, tidak dari bagian ma'rifat kepada Allah. Jadi ya, kalau kita kembali ke wujud dulu, itu definisi wujud, maka seluruh wujud ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya begitu ya. Karena apa ya? Karena tidak ada yang bisa memberi wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bil jumlah ahli tasawuf yatarammanuna
secara keseluruhan bahwa ahli tasawuf, ahli sufi ya, ya dia dalam hikmah isawiyah ya, bil hikmatil yataramanuna bil hikmatil isawiyah min haitsu la yashurun. Jadi ada sebagian ahli ibadah ya, ahli hikmah yang cenderung kepada hikmah isawiyah. Hikmah isawiyah itu kira-kira lebih condong ke rohani ya, tanpa mereka sadari ya. Wa ahlud dhahir yatakallamuna bil hikmatil musawiyah, dan ahli dhahir maka mereka ya condong kepada hikmah musawiyah yang mengutamakan lahir ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam mungkin lebih berat ke batin, dan Nabi Isa alaihissalam lebih condong ke lahir ya. Wal Muhammaduna, dan Muhammadun ya, yatabarrauna min hadaini tariqil takyid, dan ahli Muhammadiyun tidak ya terbebas dari ini. Jadi tidak berat sebelah ya, tidak berat sebelah ya, lahir dan yang batin. Wa tafsiru hadzal ijmal kharijun an majali hadzal maqam, dan pembahasan mendetail mengenai hal ini di luar dari pembahasan kita ya. Wala yang bagi dzikruhu fi hadzal awraq, jadi tidak disebut ya, tidak ya di luar pembahasan inilah. Ya, dan ada riwayat an Misbahus Syariah. Ya, jadi kalau relasi lahir dan batin itu sangat kuat ya. Jadi kita harus mengambil pelajaran yang lahir untuk yang batin ya, kira-kira seperti itu ya hikmatnya. Ya, melaksanakan yang lahir sambil menjaga adab batin, jadi dua-duanya. Jadi tidak, jadi fikihnya dilaksanakan, akhlaknya dijaga ya, kira-kira seperti itu. Dari ini An Misbahus Syariah ya, Misbahus Syariah ini buku hadis, kalau nggak salah itu ada 100 hadis atau berapa, nggak terlalu banyak hadis-hadis, kemudian hadis akhlak ya, spiritual, hadis-hadis akhlak dari Imam Ja'far ya, kira-kira ada 10 hadis. Dulu itu sudah ada terjemahnya ya. Qala As-Shadiq alaihi salam, bersabda Imam As-Shadiq alaihi salam, sumiyal mustarihun al-mustarihu mustarihan, dinamakan mustarihun ya, itu apa? Mustarihun itu toilet lah ya, kamar kecil. Dengan mustarihun, dulu nama kuno WC itu mustarihun ya, artinya tempat istirahat ya, atau baitul khala, tempat yang mengkosong, jadi tempat istirahat. Kalau sekarang namanya, kalau hammam itu tempat hajat ya, hammam itu artinya ada suratnya berhajat kuat, hammam, himmah, jadi tempat hajat. Mustarihan istirahatin nufus min asqalil najasat, karena beristirahatnya jiwa dari berat
hal-hal yang berat dari najasat ya. Wastifrohil kasifat wal qadaro fiha, dan wal qadri, dan ini adalah tempat mengkosongkan kasafat dan kotoran. Wal mu'min ya'tabiru indaha annal khalisu min hadil dunya kadzalik, dan mukmin ya mengambil pelajaran pada seorang mukmin akan mengambil pelajaran mengenai hal itu ya, bahwa hasil ya khalis, inti dari sisa dunia itu adalah seperti itu ya, maksudnya yasiru akibatuhu fayas tarihu bil uduli anha wa tarkiha. Jadi bahwa sisanya dunia itu seperti itu ya, dan yasiru akibatiha, dan untuk beristirahat dari dunia itu adalah dengan mengabaikannya. Di sini lebih tepat barangkali adalah tidak menjadikannya sebagai tujuan ya, dan meninggalkannya. Jadi ya semua dunia mungkin itu bukan hanya makanan, tapi semua dunia itu bentuknya sama ya. Jadi mobil katakan ya lama-lama jadi rongsokan misalkan, terus ya bangunan-bangunan yang tinggi itu lama-lama ya walaupun dibikin untuk kekal, tetap saja nanti kalau sudah jadi tidak dipakai itu juga ngerepotin ya. Makin tinggi bangunannya makin susah penghancurannya itu ya. Apalagi fondasinya sudah ditanam puluhan meter ke dalam, itu fondasinya nggak bisa ya jadi bekas yang sulit untuk atau bisa dikatakan untuk saat ini mungkin bisa dibilang nggak bisa untuk diambil lagi atau dikembalikan seperti kondisi semula. Dan makanan itu bisa juga makin tidak enak, makin enak makin juga tidak enak bau kotorannya. Jadi dunia itu memang bekal, tapi jangan mengikat hati kita ya, jangan mengikat hati kita dengan menjadikannya sebagai tujuan. Itu sih intinya. Jadi bekal ini kalau terlalu banyak juga menjadikan kita berat dalam perjalanan. Jadi bekal secukupnya ya. Terus jangan sampai terlena menikmati kelezatannya. Kalau dijadikan tujuan maka bukan hanya ada kotoran dalam lahir, juga ada kotoran dalam batin ya. Wa yafrihu nafsahu wa qalbahu an sughliha wa yastanghifu an jam'iha wa akhdiha istighafun anin najasat wal ghaid wal qadir. Itu tak qadir bacanya ya tadi, wal qadiri wa tafkiri fi nafsi ya al makrumata fil hal. Jadi hendaklah dia mengkosongkan jiwanya dan hatinya dari kesibukannya ya, dan mencukupkan dan menahan dari terlalu mengumpulkannya ya, dan mengambilnya, dan istinghafan anil jasas, beristirahat dengan menahan diri darinya ya. Dan dan menahan dirinya dengan menahan dirinya ya, dan menahannya dari kotoran dan najasat, kotoran dan kotoran ya. Waid dan qadar ini artinya sama-sama kotoran ya.
mungkin kotoran lahir sama kotoran batin. Jadi wa yatafakkaru fi nafsi, dan hendaklah merenungi ya pada dirinya, untuk dirinya apa yang membuat dia mulia. Dalam halnya artinya dia hendaknya, seorang itu hendaknya mengambil dunia sepenuhnya sehingga tidak membutuhkan dari orang lain, bisa hidup sehat, bisa melakukan kewajiban-kewajibannya, ya kira-kira seperti itu ukurannya. Kaifa tasadzalika fil hal wa yu'allimu an tamasuki bil qanaah, ya, dan wa yu'allimu, dan adalah belajar ya untuk menahannya dengan qanaah, ya, dengan sifat qanaah dan takwa. Yurisulahu rahatat dunya fi rahatat dairaini. Nah, dengan qanaah dan takwa, ya, takwa ini tidak mengambil yang haram, ya, tidak melakukan hal-hal yang haram. Takwa ini mungkin lebih, ya, karena menjaga tentunya lebih berat ke menahan dari melakukan yang haram, ya, mengambil dari yang haram, ya, tentunya melakukan kewajiban juga, ya. Jadi dengan takwa yurisu lahu, akan mewariskan kepadanya rohatat daraini, istirahat, ya, dalam dua alam. Daro ini dua rumah, dunia dan akhirat. Wa an rohati fi hawani dunia wal faraghi, dan dia akan ya selamat dari tipu daya dunia, ya. Wal faraghi min, dan menahan untuk terlalu menikmatinya, ya. Fi salatin najasat minal harami wasyubhat, dan dia akan mendapatkan menghilangkan najasat dari, ya, kenajisan, kotoran-kotoran dari yang haram dan subhat. Jadi dengan cara qanaah dan takwa, orang akan terjaga dari hal-hal yang haram dan subhat. Wa yakhliqu an nafsi babil kibir, dan dengan itu, dengan menahan diri dari hal-hal seperti itu, dia akan menutup dirinya pintu kibir, ya, pintu kesombongan. Ba'da ma'rifati iya, setelah dia mengenalnya. Hanya ini kembali kemana, ya? Ke dunia mungkin, atau ke kibir. Ya firru min dzunubi, ya, dan dia bisa lari dari dosa-dosa. Wa yaftahu babat tawadhu, dan dengan itu dia akan terbuka pintu tawadhu, ya, wan nadami, dan penyesalan, wal haya, dan rasa malu, wa yastahidu fi a'dai umuri, dan akan bersungguh-sungguh dalam memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, perkara-perkaranya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, talaban lil husni ma'ab, dan bersungguh-sungguh mencari, ya, tolaba mencari, ya, menuntut husnil maaf, ya, kembali cara kematian yang baik. Wati bil wati bil zulfa, dan zulfa itu kedekatannya, dan kedekatan yang baik. Wayas junu nafsahu fi sijnil khauf, dan sijni itu penjara, ya,
dan memenjarakan dirinya dalam khauf dan sabar. Dalam khauf, rasa takut kepada Allah SWT, dan kesabaran. Wal kafi an syahwat, dan menahan dirinya dari syahwat. Ila ayasiru bi amanillah, sampai dia memperoleh keamanan, ya, rasa aman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala fi daril qarar, dalam rumah yang tetap, maksudnya akhirat, ya. Wa yazuqu tamahu ridho, dan merasakan ridho, ya. Ya, fa innal mu'amalu dzalika wa ma alaihi la syai. Fa innal ma'lulu dzalika wa ma adahu la syai. Ya, tahu ya. Intahal kalam. Sampai di sini sabda Imam Asy-Syatibi, ya. Alaihi salatu wassalam. Ya, gitu. Wa fi hadzal kalami syarif hukum, ya. Dan pada hadis yang mulia itu ada hukumnya, dustur, jami' di alil ma'rifah, terhadap hukum atau dustur, ya, aturan-aturan yang menyeluruh, ya, untuk para ahli ma'rifah dan suluk, bahwa annal insan ya kira-kira seperti itu. Jadi dalam hadis tadi itu ada hukum yang lengkap. Jadi intinya memang orang itu memang seperti dia akan di awal tawajuh, ya, fokus. Yang pertama tawajuh li'insi rububiyah wa dhillil ubudiyah. Itu kalau mau diringkas lagi. Ya, itu mungkin. Ada komen? Ya. Falil fa'ili aqsamu samaniyah. Ya, dalam untuk fa'il, agen atau sebab sebab berlaku, ada 8 macam, ya. Yang pertama adalah al-fa'ilu bit-tabi'i, wa huwa alladzi la ilma lahu bi fi'lihi ma'a kaunil fi'li mulaiman lit-tabi'i. Dia adalah, yang pertama adalah fa'il yang tidak mengetahui tindakannya, ya. Fa'il bit-tabi'i, bahwa yaitu fa'il bit-tabi'i, yaitu yang fa'il yang tidak mengetahui tindakannya. La ilma lahu bi fi'lihi, tidak mengetahui tindakannya, ya. Ma'a kaunil fi'li mulaiman, sambil, ya, pada saat yang sama pekerjaannya itu, perbuatannya itu sesuai litabihi, sesuai dengan kecenderungan alamiah, ya. Kan nafsi fi maratibil qawil badani, seperti nafs, ya, jiwa dalam kaitannya dengan kuah potensi-potensi badaniyah atau biyah, ya, badaniyah yang material. Taf'alu af'aluha bitab'i, dia melakukan perbuatannya secara bitab'i, ya.
ya bisa melakukan sehat. Jadi kalau orang sehat itu jiwanya merupakan pelaku bitombai. Jadi jiwa tidak mengetahui apa yang dia lakukan terhadap badan, jadi semua tahu beres. Ya, sambil dia tidak tahu gitu. Ya, kenapa dia disebut pelaku padahal dia tidak tahu? Ya, karena kalau jiwa nggak ada, itu mekanisme fisik itu juga berhenti, ya. Jadi maka jiwa ini sebagai pelaku bitombai. Ya, jiwa sudah terbukti ada ya. Kalau orang materi itu mungkin jiwa itu mungkin perannya terhadap fisik itu mungkin perlu penjelasan ya. Kayaknya nggak tahu gimana itu peran jiwa terhadap fisik itu dalam empirisisme itu, nggak tahu, saya belum pernah baca ya, belum pernah ada penjelasan. Yang ada itu pembahasan jiwa tersendiri dan fisik tersendiri. Hubungan jiwa antara jiwa dengan fisik itu sejauh yang saya tahu itu belum pernah baca. Atau mungkin ada ya di psikologi atau gimana ya, atau ya kalau jiwa, kalau hubungannya mungkin kalau jiwa sakit ya itu bisa mengaruhi kondisi tubuh ya sejauh itu ya, tapi ya mungkin masih kayak pinggir-pinggir gitu ya. Wasani al-failu bil qasr ya, ini bil qasr, fa'il bil qasr ya. Qasr ini pakai sin ya, kalau pakai shot itu istana ya, kastil, itu qasr. Kalau pakai shot ini pakai sin. Wa huwa alladzi la ilma lahu bi fi'lihi wa la fi'lihi mu'alaimun litab'ihi, yaitu fa'il di mana dia tidak tahu atas perbuatannya, falahu mulaimun bitab'ihi, maka dia tidak sesuai, wala fi'luhu, dan fi'ilnya itu tidak sesuai pada lain ya, dengan kecenderungannya, karena nafsi fi maratibil qawi indal marid ya. Ya, seperti jiwa dalam kaitannya dengan kuah kawil kui, jadi dalam kaitannya dengan potensi tubuh materi ya, ketika sakit, marid itu sakit ya. Fainal af'ala tanharifu fihi anil majris sihatil lil awamili qasirah, di mana tindakannya mulai disorientasi ya dari jalur sehatnya karena faktor-faktor yang menghambatnya ya, li awamilil qasirah, karena faktor-faktor yang menghambatnya. Li awamila ya, ini awamila dibaca yang awamila karena dia ghairu munsharif. Li awamila qasir. Ya, terus asalis al-fa'ilu bil jabr ya. Yang ketiga adalah fa'il bil jabr. Wa huwa ma lahu ilmun bi fi'lihi walaysa biradati, yaitu dia punya ilmu terhadap fi'ilnya dan tidak sesuai dengan kehendaknya, walaysa biradati, kal insan seperti orang ketika yukrihu ala fi'li ma la yuridu,
seperti insan ketika dipaksa untuk melakukan sesuatu dengan apa yang tidak dikehendakinya ya. Nah, nanti ada catatan mengenai hal ini ya. Mengenai apa? Kemarin sudah disinggung ya catatannya apa. Catatannya apa? Ya harus ada catatan mengenai hal ini. Seperti insan terhadap apa perbuatan yang tidak dikehendakinya ya. Ar-rabi ya, yang keempat adalah al-fa'ilu birridho, bahwa ladzi lahu iradah, dia punya kehendak ya. Wa ilmuhu tafsili bil fi'li ainul fi'li, dan jadi ini di sini, dan ilmu tafsilnya ya, ilmu yang terperinci mengenai perbuatannya adalah perbuatannya itu sendiri ya. Jadi di sini ada ilmu ijmali, ada ilmu tafsili. Ya, ilmu ijmali itu kira-kira seperti ilmunya katakanlah insinyur ketika belum melakukan pekerjaan pekerjaannya ya, bikin rumah ya, ada rumah ya, ada gambaran global rumah ya, tapi tidak tafsil, tidak terinci. Bahkan mungkin lebih global dari itu, yaitu ilmu mengenai dirinya. Itu ilmu ijmali ya. Nah, tafsili, nah kalau dia sudah bekerja maka dia akan melakukan secara tafsili, secara detail. Nah, kalau rumah tadi bisa juga dianggap tafsili ya. Maka yang lebih global tadi yaitu ilmu tentang dirinya. Ya, jadi itu ilmu tafsili. Jadi dia fa'il biridho, dia punya iradah, dia punya kehendaknya itu sesuai dengan ilmunya. Tapi ilmu tafsilinya itu adalah perbuatannya sendiri ya, tadi seperti kalau kita membuat gambaran dalam benak kita ya, pada saat itu sudah terjadi ya. Walaisa lahu qablal fi'li illa ilmul ijmaliyah, dan dia tidak punya dalam perbuatannya itu kecuali qabla fi'li, sebelum fi'ilnya, sebelum perbuatannya, kecuali ijmali. Jadi sebelum perbuatannya dia cuma punya ilmu ijmali bihi ya, bilmihi bidati, yaitu tentang, nah tadi itu ilmu ijmali yaitu bilmihi, tentang zatnya ya. Zatnya itu kembali kepada haknya, ini maksudnya yang pelakunya itu kal insan yaf'alus suril khayaliyah, seperti ketika seseorang membayangkan suar khayaliyah ya, bentuk khayali. Wa ilmuhu tafsili biha ainuha ya. Maka dalam hal itu ilmunya yang tafsili, yang terinci adalah merupakan gambaran itu sendiri ya. Walahu qabla qablaha ilmun ijmaliyun, dan bagi seorang itu sebelumnya dia punya hanya punya ilmu ijmali biha ilmihi bidati ya, tentang dia punya ilmu global mengenai zatnya sendiri, mengenai dirinya sendiri ya. Kafa'iliyatihil wajib. Nah, contoh lain mengenai hal ini adalah seperti perbuatan al-wajib lil asya'i indal isyraqiyah. Ini kalau enggak dikasih tahu kan agak susah ya, kalau enggak dikasih tahu oleh guru ini enggak tahu. Seperti fa'iliyah ya,
al-wajib, maksudnya perbuatan dari al-wajib itu maksudnya wajibul wujud ya. Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu indal isyraqiyin, menurut pendapat isyraqiyun ya, nasionis ya, emanasionis isyraqiyun ya, yaitu Syekh Surawati Al-Maktul dan pengikutnya ya. Jadi menurut Isyraqiyun itu ilmu Allah terhadap atau penciptaan Allah. Jadi semua aliran itu setuju bahwa perbuatan Allah itu adalah ilmu Allah. Jadi sebelum menciptakan, menurut Isyraqiyun ilmu Allah itu sifatnya ismali. Tapi ilmu tafsirnya itu setelah ada penciptaan gitu ya. Ini masalahnya itu Allah itu kan tidak berubah ya, sebagaimana dulu sudah kita dalam marhalah ke-6 ya, bahwa Allah itu maha sempurna dan tidak ada perubahan pada dirinya ya, tidak ada proses lagi. Dengan ada perubahan ini jadi masalah ya. Yang tadinya ilmunya itu kan ilmu Allah itu merupakan ainul dzatih ya kan, zatnya dirinya sendiri. Jadi maka jadi dengan demikian ada perubahan di sisi Allah ya, pada ya ini kita selesaikan dulu ya, nanti mungkin insya Allah kita jawab pertanyaannya, kita ulang ya gitu ya. Jadi ini jadi ilmu sebenarnya adalah mengenai di sini ilmu mengenai zatnya sendiri ya, dan ini adalah ilmu ilmu mengenai gambaran mental. Itu adalah hal yang paling cepat yang bisa kita ciptakan ya, kita bayangkan. Menurut Isyraqiyun itu kira-kira seperti itulah ya kan. Itu kan yang bisa kita paling cepat kan, yang kita bayangkan kan itu dalam mencipta ya. Ini fa'il dirridho. Terus fa'il al-khamisu al-fa'ilu bil qasd ya, bil qasdi ya, wa huwa alladhi lahu iradah wa ilmu bi fi'lihi qabla al-fi'li, dan ilmunya tentang perbuatannya sebelum perbuatannya ya. Bida'in ya, bida'in zaidin kal insani fil af'alihil ikhtiyariyah, al-ikhtiyariyah ya, yaitu fa'il yang memiliki kehendak dan pengetahuan sebelumnya atas tindakannya, disertai ya bida'in zaid dengan ini bida'in ya bacanya, bida'in dengan motif doa ini doa ini juga satu akar kata ya, dengan kira-kira, tapi ini kira-kira artinya adalah motif tambahan, seperti perbuatan ikhtiari dari manusia ya, perbuatan kita yang kita ikhtiarkan ya, perbuatan yang tindakan yang ikhtiar, yang ikhtiari yang kita bisa lakukan ya, makan, minum, yang gitu-gitu, yang di luar tindakan yang bitabai tadi itu ya. Ya ini saya kira mudah dipahami. Terus as-sadisu al-fi'li bil inayah, yaitu fa'il bil
inayah ya. Walladzi lahu iradah, dia punya kehendak. Wa ilmuhu sabiqun alal fi'li zaidun ala dzatil fi'li, adatil fa'il ya. Dia punya iradah ya. Pelaku itu punya iradah dan ilmunya itu mendahului perbuatannya. Dia zaid alas tas zaid fa'il. Maksudnya ilmunya itu adalah merupakan zaid atas fa'il. Jadi ilmunya merupakan tambahan dari dirinya. Jadi bukan zat. Yang ilmu nadahnya itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Atau ilmu ya, tapi kalau ilmu kan nggak bisa berbuat. Nafsus suratil alamiyah mansa'un lisuduril fi'li, dan nafsus suratil ilmiyah, dia adalah gambaran ilmiah itu sendiri. Wa nafsus enggak, ini berhenti sampai di sini ya. Wa nafsus suratul ilmiyah mansa'an li suduril fi'li min ghairi da'in zaid. Dan gambaran nafsu suratul ilmiah itu, gambaran ilmiah itu sendiri, gambaran ilmu sendiri adalah merupakan sumber dari perbuatannya tanpa motif tambahan ya. Jadi ini pembagian yang sifatnya logis ya. Belum tentu ada belum tentu ada contohnya di luar ya. Pembagian yang logis, atau kalaupun ada contohnya mungkin tidak pas. Makanya ini disebutnya pembagian logis ya. Pembagian logis ya gitu. Kadang tidak ada contohnya di luar. Dia ya tanpa sudah jelas ya tadi bahwa ilmu mengenai surah ilmiahnya itu gambaran ilmiah di benaknya itu merupakan sumber dari perbuatannya, bukan perbuatannya itu sendiri ya, beda dengan fa'il birito. Jadi ada perbuatan lain dari dari ilmunya tadi itu. Ada hal lain di luar itu yang menjadi perbuatan. Jadi ilmunya itu merupakan sumber dari perbuatannya sendiri tanpa ada motif tambahan di luar itu. Jadi mungkin ya kita bisa bayangkan ya. Nah ini contoh yang dibawakan ya. Kal insanil waqi'i ala jad'i jid'i ya. Ala jid'il ali. Seperti orang yang jatuh dari cabang pohon yang tinggi. Jid ini cabang ya. Jid'in al itu yang tinggi. Fa'innahu bimujarradin tawahumul sukuti bisakti alal ard. Maka dia tanpa bimujarradin, itu mujarrad itu artinya terlepaskan ya, kosong dari tawahum sukuti, dari waham, dari pemahaman mengenai jatuhnya ya ketika dia jatuh ke bumi ya. Ketika jatuh ke tanah dia nggak punya gambaran mengenai itu, pokoknya punya ilmu, tahu-tahu jatuh aja. Jadi ilmunya merupakan sumber dari perbuatannya. Jadi begitu
begitu dia punya gambaran jatuh, terus tiba-tiba jatuh tanpa motif tambahan ya kira-kira begitu. Nah ini kal wajib fi ijadihi alal qawlil masyaiyin, seperti perbuatan al-wajib Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud fi ijadihi, dalam penciptaan alam penciptaannya ala qaulil masyaiyin, menurut pendapat peripatetik Jadi Allah ketika mencipta tidak perlu motif tambahan, dia cukup punya ilmu, setelah itu akan segera tercipta. Nah, mana yang lebih tepat ilmu Allah, perbuatan Allah ini, apakah menurut isyraqiyun atau menurut masyaiyun ini ini kayaknya Alamah tidak berkomentar lebih jauh mungkin di tempat lain. Wasabi al-fi'lu bitajalli wa huwa alladhi yaf'alu al-fi'li yaf'alul fi'la wa lahu ilmun sabiq at-tafsili bihi bahwa ainu ilmuhul ijmali yaitu ilmu bitajali ilmu dengan tajali itu manifestasi. Bitajali yaitu ilmu seorang fa'il, ilmu pelaku, dia punya walau ilmun sabiq, dia ilmunya mendahului, dia bersifat tafsili, ilmunya itu asabiq dan tafsili bihi bahwa ainu ilmuhul ijmali. Nah, ilmu yang tafsilinya itu adalah ilmu ijmali itu sendiri bidatihi, ilmu ijmali bidatih. Tadi kita ada penjelasan bahwa ilmu ijmali itu adalah ilmu mengenai zatnya sendiri Contohnya apa? Kanafsil insaniyah al-mujarradah, seperti jiwa insaniyah yang mujarradah yang imateri jiwa yang imateri mengenai dirinya sendiri itu gitu. Fa innaha lamma kanat suratul akhirah linau'iha kanat alal bisatatiha hiya mabda'ul li jami'il kamaliyatiha. Jadi contohnya adalah jiwa manusia yang mujarad sebagai surah akhirah mana tadi? Suratul akhiriyah Surah akhiriyah, mengenai surah akhiriyah, yaitu maksudnya surah akhiriyah itu adalah surah itu sama dengan fasal Cuma kalau surah itu surah dan fasal itu serupa. Cuma kalau hanya fasal itu bisa syartilah, dan surah itu la bisart. Masih ini agak susah membedakan surah dengan fasal surah fasal itu bisartilah tanpa syarat. Tanpa syarat bisartilah itu kira-kira seperti ini Jadi datanglah ke saya bisartilah tanpa bawa seorang pun. Nah, itu jadi fasal itu bisartilah, jadi dia tanpa embel-embel.
pembeda tanpa emir. Kalau surah la bisar. Nah, kalau dengan syarat itu datanglah ke saya dengan siapa atau dengan bawa apa, itu datang dengan syarat. Kalau la bisar itu tidak ada syarat, artinya dia datanglah kepada saya gitu aja. Itu ya boleh bawa seseorang, boleh nggak bawa, boleh apapun tanpa syarat. Nah, surah itu la bisar. Jadi bagi spesiesnya yang meskipun dia sederhana merupakan sumber dari segala kesempurnaan dan semua efek yang dimilikinya. Jadi ya seperti jiwa manusia yang sebagai surah, sebagai jiwa yang berpikir, yang natik, dia basit ya kan, sederhana ya kan. Jiwa kita itu, jiwa natikiyah kita itu dalam mengenai natikiyah kita itu kan sederhana, global, global ya kan, sederhana, tidak ada bagian-bagiannya. Tapi pada saat yang sama itu juga merupakan kesempurnaan di dalam jiwa itu. Bisa ada di dalam jiwa itu ada sabar, ada takwa, ada misalkan ilmu, ada apa segala macam, semuanya terkumpul di situ ya kan. Jadi jiwanya itu satu, global, tapi pada saat yang sama tafsil gitu. Makanya disebutnya yang natikiyahnya ya, jiwa natikiyah. Jadi tentang zatinya. Wa ilmuha hadiri bidatiha ilmu bitafsil. Ya, ilmunya, pengetahuan jiwa kita mengenai dirinya, wa ilmuha al-hadiri, ilmu huduri, ilmu by present ya, dengan kehadiran ilmu huduri mengenai dirinya, mengenai ya ilmu kita mengenai yang diri kita, itu kan ilmu huduri ya kan. Kita tidak tahu, nggak usah dikasih tahu, nggak pakai perantara, nggak pakai. Jadi ilmu huduri itu adalah ilmu yang nggak pakai perantara ya, nggak pakai perantara kan. Ilmu kita mengenai diri kita itu adalah ilmu tafsili ya tafsil, yang kita tahu detail mengenai diri kita. Tafsili kamal dia dengan kesempurnaannya ya. Kita tahu matematika, kita tahu ini, kita itu ini ya. Ketika ketika membangun ilmu itu ya mungkin sedikit-sedikit ya, tapi setelah jadi kesatuan dalam jiwa kita itu menjadi ijmali. Jadi ijmali sekaligus tafsili. Wa ilam yatamazu ba'duha min ba'd, dan tidak dibedakan salah satu di antaranya. Jadi semua sudah menyatu dalam jiwa kita. Yaitu contoh pertama. Contoh kedua adalah kal wajibit ta'ala ya, seperti wajibul wujud Allah Ta'ala binaan ala ma sayyiju min anallahu ta'ala ilman ijmalian fi ainil taksyifil tafsili ya. Jadi wajibul wujud mengenai pengetahuan yang tidak dibedakan padanya ya, tidak bisa dibedakan, tapi yang ijmali tapi sekaligus juga tafsili ya. Jadi ya mungkin dengan ini mungkin agak terselesaikan ya masalah yang tadi itu antara Israqiyun dan Masya'iyun ya. Jadi kita tidak bisa membayangkan bahwa ilmu Tuhan itu mempunyai ilmu yang terbagi atau tentang bagaimana ilmu Tuhan yang ya tadi tentang al-mutaghayirat ya, tentang hal-hal yang berubah tanpa dirinya mutaghayyir.
tanpa dirinya berubah ya. Jadi ini menurut Mula Sadra ya. Jadi ini seperti kayaknya ini yang diambil oleh hikmah ilahiyah oleh Mula Sadra dan mungkin Allamah Tabatabai. Jadi ilmu Tuhan itu ijmali, pada saat yang sama dia tafsili. Ilmunya satu tapi semua ada ya. Termasuk ilmunya tentang perubahan. Jadi ilmunya tidak berubah, tapi semua perubahan ada pada ilmunya. Jadi Allah tahu perubahan-perubahan itu sebelum sesuatu itu berubah. Ilmunya tidak berubah, tapi pada saat yang sama perubahan ada pada dirinya, ada pada ilmunya. Ya, al-thamin al-fa'ilu bil taskhir. Yang ke-8 adalah ilmu bil taskhir. Wa wal fa'ilu idza nusibat ilaihi fi'luhu min jihati anna li nafsihi al-fa'ilu fa'ilan akhar ilaihi, yaitu ilmu bizakhir adalah fa'il yang tindakannya jika dinisbahkan dirinya kepadanya sendiri adalah tindakan dari fa'il lain, di mana fa'il itu tindakannya bergantung ya. Ya tadi seperti orang meminjam tangan kita untuk menuliskan sesuatu. Nah kita itu dalam hal ini adalah disebut sebagai al-fa'il bitaskhir dalam pengelolaan pihak lainnya. Bahwa fa'ilul musakhirun, dia adalah fa'il yang musakhirun fi fi'lihi, dia adalah fa'il yang tunduk ya dalam manajemen, dalam pengaturan fa'il lain. Kalau qawiyil tabi'iyah, seperti potensi-potensi atau hal-hal tabi'iyah dalam alam materi, wa nabatiyah ya, benda-benda mati dan benda-benda nabatiyah, potensi tumbuhan ya, potensi nabatiyah, potensi tumbuh, wal hayawaniyah, dan potensi hayawaniyah al-mashhurah yang fi af'aliha linafsil insaniyah, seperti potensi-potensi tadi itu dalam potensi batiniah, topiyah, batiniah dan hayawaniyah dalam perbuatan insaniyah. Jadi tangan kita itu di dalam pengelolaan jiwa kita, kira-kira begitu ya. Dan wakal seperti al-fawa'ilul kauniyah, seperti fa'il kauniyah al-musakhara lil wajibi ta'ala fi af'aliyah, seperti perbuatan-perbuatan alam raya ya, alam dalam ketundukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau jelas ya, kalau benda mati itu jelas, benda hidup. Tapi kalau manusia yang ikhtiar ini memang harus ada problem yang agak pelik antara kehendak manusia dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau ya misalkan tata kerja atau cara kerja atau perbuatan-perbuatan benda mati itu sudah jelas-jelas gampang dianggap, bisa kita dengan mudah kita bisa pahami bahwa itu adalah fa'il bitaskhir ya, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah kita ini fa'il bitaskhir, tapi mungkin kehendak yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kehendak kita ya dalam lingkup
kehendak Allah SWT, barang kira-kira seperti itu ya. Jadi kauniyah itu mungkin juga mencakup diri kita ya, mencakup hal-hal yang itu. Ya, jadi wa fi kaunil fa'ilil bil jabri wal fa'ili bil inayah mubayinaini lil fa'ili bil qasd. Kalau fa'il bil bil jabar dan fa'il bil inayah itu jelas ya dibandingkan dengan fa'il bil qasd. Mubayinatan dan nah, tapi mengenai ini kok diterjemahnya mulai ke keraguan ya. Kemarin itu juga ini ya gitu ya. Tapi kalau di bahasa Arabnya kok dia mubaniyanatan ya, bil fa'il bil qasd. Namun demikian kami melalui keraguan wa fi kaunil fa'ili bil jabr wa bil inayah mubayyinaini lil fa'ili bil qasd. Mengenai fa'il bil jabr dan inayah itu apakah dia berbeda ya, mengenai keraguan apakah dia berbeda dengan fa'il bil qasd sebagaimana tersirat ya takidai bi taqsimil kalam sebagaimana dalam taksir kalam. Ya, maksudnya gini ya. Jadi kalau perubahan seseorang itu bil jabr dipaksa, itu apakah dia fa'il bil inayah atau fa'il bil qasd, itu masih ada keraguan. Maksudnya ya kalau orang itu dipaksa sebetulnya dia kan masih punya qasd ya kan, masih punya masih mungkin untuk melakukan sebagaimana yang tidak dipaksakan gitu ya. Atau dia fa'il bil inayah, apakah dia melakukan sesuatu tanpa motif tambahan. Ya, mengenai pembagian yang kemarin itu yang dalam gambar itu mungkin gambaran aja ya. Ya, untuk detailnya apakah seperti itu atau enggak itu mungkin juga itu masih merupakan penelitiannya, itu gambaran saja ya, gambaran saja, mungkin detailnya bisa jadi agak berbeda dengan gambaran yang tadi, yang dalam gambaran ini ya, gambaran yang kemarin Bapak sertakan dalam teks itu. Ya itu mengenai pasal berapa? Pasal ke-6 ya. Jadi tadi nanya pasal mengenai 1 ya. Ada komen mengenai pasal ke-6 sebelum kita ulang pasal 1 mengenai 1. Ya, hukum 1 ya. Al-wahidu la yasduru anhu illal wahid. Jadi satu yang dzati, yang satu yang benar-benar satu. Ya kan? Satu yang dzati itu ya satu, karena akibat itu harus punya kesesuaian dengan sebab. Jadi kalau sebabnya satu, akibatnya itu juga satu. Ya kan? Ya nggak mungkin dari satu yang satu yang mutlak, satu yang dzati, satu yang tidak terbagi ya, pada dirinya itu tidak terbagi, terus pada dirinya itu juga tidak ada duanya, tidak ada yang kedua darinya, ya enggak.
ya dari situ kalau karena ada keharusan ada kesesuaian antara akibat dengan sebab, maka yang keluar dari satu itu haruslah satu, ya kan? Nah, satu yang kedua ini tidak mutlak lagi satunya, ya. Tidak seperti satu yang pertama. Dia sudah sudah terdiri dari sudah bisa dibagi antara menjadi mahya dan wujud, ya. Kalau yang satu, yang pertama tadi masih wujud saja. Satu cuma wujud saja. Tidak punya mahya, nggak punya mahya aja nggak punya, gimana bisa keluar darinya lebih dari satu, nggak mungkin kan? Gitu. Mungkin itu yang jadi masalah kayaknya. Wadzalika anna minal wajib ayyakuna bainal illati wal ma'luliha sinhiyatan, ya. Bahwa sinhiyatan dzatiyatan, karena antara illah dan maklulnya itu adalah harus ada sinhiyah yang dzatiyah, ya. Ada keserupaan, ya, kesesuaian yang dzati, sinhiyah yang jadi antara illah dan maklul itu harus ada harus ada kesesuaian yang dzatiyah. Laisat bainal wahid minha ya ghairul akhar. Ini apa dulu itu? Tidak bisa satu berbeda sama sekali dengan yang akibatnya, ya. Laisat bainal wahidul minhuma ghairul akhar. Tidak bisa antara akibat dan akibat itu berbeda sama sekali, berbeda. Misalnya antara ibu dan anak, ya tetap aja nggak harus ada kesesuaian. Nah, kalau tidak demikian, wa illa jaza kauni kulli syai'in illatan li kulli syai'in. Nah, kalau wa illa ini jika tidak demikian, ya. Illa dari in dan la, ya. In itu jika, la tidak. Dan jika tidak demikian, jaza kaunu kulli syai'in illatun li kulli syai'. Kalau nggak demikian, ya nanti sebab apapun bisa mengakibatkan apapun, ya, kacau. Kalau nggak ada sinhiyah, wali kulli syai'in ma'lulan li kulli syai', dan setiap akibat merupakan wali kulli syai'in, dan suatu sebab suatu akibat, ya bolak-balik lah. Artinya akibat apapun bisa disebabkan apapun, atau sebab apapun bila mengakibatkan apapun, kan gitu. Kalau tidak ada sinhiyah, ya, jadi satu hanya bisa mengakibatkan satu. Wa fil illati jihatin apa ini? Ya. Dan oleh karena itu terdapat konformitas antara sebab dan akibat yang secara khusus menambahi emanasi dari sebab tersebut. Ya, mungkin itu, ya. Dik mana?
cukup jelas. Berarti inti hukum yang ini itu aja. Ya, itu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, jadi dari situ bahwa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu perlu perlu wasilah ya. Jadi kita tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu turun, selanjutnya ini masih ada ya. Jadi dari rahmat itu turun dari Allah Subhanahu wa taala itu melalui melalui level-level ya, sebelum sampai ke kita, dan rahmat itu memenuhi seluruh level ya, termasuk tadi itu di alam batin, di alam materi, dan dimanapun ada rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, tapi kalau mutakalimin dari situ bisa keluar banyak, itu kata mutakalimin ya. Jadi meskipun Allah itu merupakan sebab dari segala sesuatu, tidak berarti segala sesuatu itu punya relasi yang sama dengannya ya. Relasinya berbeda. Allah dengan sebab pertama tadi tidak berlaku bahwa segala sesuatu itu punya relasi yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada wasilah-wasilah, ada tingkatan-tingkatan. Jadi pada semua akan berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang dekat, ada yang jauh, dan yang paling dekat dengannya itu hanya bisa satu ya, dari satu keluar dua dan seterusnya. Jadi dia makhluk yang pertama tercipta, dia sudah ada basit, dia terdiri dari mahya dan wujud ya. Ya, misalkan ada contoh yang lain yang mengenai air ya, air dari tinggi yang 100 meter itu, bisakah air itu level tinggi sampai tertanah dengan meloncat? Kan enggak. Dia harus melewati tingkatan-tingkatan, pada semua level harus terisi, dan ini kira-kira yang disebut dengan kasratul wujud atau tasykik. Jadi tidak ada loncatan dengan wujud. Jadi kita ini, Allah misalnya dalam Bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim ya kan, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim ya kan. Ar-Rahman itu adalah busur turun ya, artinya rahmat Allah kepada semua makhluk. Ar-Rahman, busur turun. Nah, Rahim kalau kita itu adalah busur kembali Rahim. Jadi Rahim itu busur menyempurna. Jadi orang yang mendapatkan rahmat rahimiyah, ingin mendapatkan rahmat rahimiyah, itu harus berusaha ya, karena dia kembali naik, berusaha mensucikan diri mulai itu. Jadi memang tidak mungkin orang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui Rasulullah ya, kalau menurut ini, karena memang tidak ada sumber lain kecuali rahmat itu lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun dan setelah itu naik ya, itu kira-kira salah satu makna Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat, tapi katanya yang sifat itu ada sifat isimnya ya. Itu ada pembahasan mengenai Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim dan Ar-Rahman-Ar-Rahim yang ada dalam ayat berikutnya dalam Al-Fatihah itu ya, setelah Alhamdulillah.
Jadi ketika rahmat Allah turun, maka tidak ada yang kosong, semua level akan mendapatkan dan sampai level terbawah. Jadi ilmu atau rahmat itu akan turun dari level ke level. Ya. Ya kira-kira begitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Nah, kita ini mau kembali dengan baik-baik atau kembali dengan mendapatkan semua miliknya dari ilah ya. Tapi ilah tidak bisa memberikan semua miliknya kepada makhluk. Ya. Kalau dalam hal selanjutnya ya. Ya. Dalam busur naik ya, kita butuh banyak ilah itu ya. Naik dari level ke level. Jadi ketika kita kembali kepada Allah, ya menurut ini yang nggak bisa seketika ya. Ya artinya ya harus dirintis, harus sedikit demi sedikit ya. Menyempurnakan diri itu sedikit demi sedikit, nggak bisa seketika. Ya walaupun bisa jadi singkat, bisa jadi lama ya. Tapi perlu proses. Enggak. Dah. Ini lagi di mana, Dik? Ya, kita tutup dulu ya. Banyak nggak ada. Ya baik, kita tutup dengan baca Alhamdulillah, salawat dan doa Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kunni walikal hajati minil hasan salawatuka alaihi wa nabaih fi hadhi saati wa fi kulli sa'ah wa janna hafidha wa qaitan wa nasirah wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tu'an wa tumatiyahu fi tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin wa lahum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih ada waktu nggak?